Lokalisasi Sunan Kuning, Semarang, Jawa Tengah. Selasa, 10 Februari 2015. Peristiwa yang meletup di Wisma Umi Kulsum di Pasar Syahwat kelas Teri ini mengundang datangnya polisi. Ini dia musababnya. Nur Homsana alias Ririn, seorang perempuan belia 17 tahun, meregang nyawa. Dianiaya habis-habisan, Ririn sekarat. Si penganiaya kabur. Anjing pelacak mengendus jejak pelaku di sekitar lokasi di Jalan Argorejo 1, Gang 1, Kelurahan Kalibanteng, Semarang Barat. Namun lebih dari 12 jam perburuan, polisi nihil hasil. Nyawa Nur Homsana alias Ririn terbang di perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Semarang. Sekujur tubuh Ririn ringsek. Penganiayaan sadistis. Kemudian hasil dari visum dari Rumah Sakit Bayangkara, semua rusuk, seluruh rusuk dipasang di visum, seluruh rusuk ini patah dan menembus ke jantung, kemudian kepala, tulang kepala itu retak, terjadi pendarahan di otaknya, kemudian ada lubang-lubang di wilayah lain. Polisi terus memburu pelaku di radius pencarian 100 meter dari Wisma Umi Kulsum. Polisi juga menghimpun barang bukti, petunjuk, dan keterangan saksi-saksi. Kerja polisi menjemput hasilnya menjelang 18 jam dari kejadian. Si tersangka penganiaya Ririn ternyata bersembunyi di dalam gorong-gorong sebuah bengkel sepeda motor. Belasan jam si pelaku ngumpet di kolong demi lolos dari kejaran massa. Gerangan siapa menyiksa sang perempuan belia? Adalah Sukowati alias Icuk, lelaki asal Temanggung, Jawa Tengah. Kabar buruknya, Icuk melawan saat akan dibekuk. Itu alasan polisi menembak kakinya. Kami menyita barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan korban meninggal. Pas status sudah dipecah menjadi beberapa buah dari rambut korban. Dan kondisi korban setelah diotopsi gimana? Hasil otopsi ada tulang rusuk sebelah kiri ini, kanan kiri banyak yang patah menembus jantung. Kemudian di kepalanya sebelah ini ada yang cedera, orangnya itu yang diduga kuat menjadi penyebab kematian korban. Sukowati alias Icuk sudah terikung. Pertanyaan yang minta jawaban segera adalah, untuk alasan apa Icuk menyiksa Ririn? Cemburu karena dia mau punya laki-laki lain. Kamu sudah punya istri? Sudah punya istri? Mas karo ku statusnya nikah apa ora? Belum. Terus berapa lama Mas pacaran karo kowe Mas? Sekitar 7 bulanan. Kematian Ririn sungguh tragis. Namun sesiapa kian teriris manakala tahu bahwa Ririn mati dengan membawa jabang bayi. Ririn tengah hamil 3 bulan. Sudah mengetahui. Hasil otopsi bahwa korban sudah hamil 3 bulan. 3 bulan, dan kemarin itu berat bayi sekitar 400 gram dengan panjang 22 cm. Ini siapa? Itu cuma teman. Teman, tapi banyak sekali SMS-nya ini. Itu cuma teman. Aku nggak mau tahu, pokoknya aku nggak mau dia SMS seperti ini lagi. Kamu bisa nggak? Ya kamu juga, ini ada cewek bukan sayang-sayangan. Tapi ini kamu lihat aku lihat kamu nih SMS. Kamu nanya kamu lagi apa? Maksudnya apa? Lu salah. Cuma kayak gitu. Ya nggak salah. Kamu kok sudah punya aku? Ya udah. Sudah aku gitu. Jangan.
Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah. Di masa lampau, ia berjuluk Venesia Van Java. Semarang menjadi epicentrum tragedi kematian Nur Homsana alias Ririn. Semarang menjadi tempat cerita kisah asmara Ririn dan Sukowati alias Icuk, lelaki yang kemudian mencabut nyawanya. Ibarat memupuk asmara, menumpuk bara. Ririn memadu cinta dengan Icuk, pria beristri, sampai berbuah kehamilan. Kenal korban di mana ya? Saya kenal korban sebenarnya udah lama. Semenjak saya dulu kerja di Kopeng. Saya dulu kerja di Kopeng di hotel. Terus korban dulu kerja di counter. Terus saya keluar dari Kopeng, saya pulang, terus ketemu lagi. Saya waktu main ke daerah sana, terus saya minta nomornya lewat teman saya. Terus yaitu saya dekat-dekat, terus saya jadian sama dia. Saya paling mainnya sama dia ya di alun-alun Temanggung. Ya. Paling muter-muter. Aku boleh tahu nggak namanya? Apa? Nanti kalau aku beli pulsa di sini, aku enak panggil kamu. Kan sebenarnya lagi mencuri. Kamu jadi marah-marah sampai Kamu punya cewek. masa. Sehingga Icuk kepincut Ririn, si penjaga konter ponsel asal Kopeng Ungaran. Dan Ririn menyambutnya. Icuk dan Ririn kasmaran. Asmara keduanya kian membara. Hampir saban hari, dua sejoli ini runtang-runtung berdua. Sampai akhirnya Ririn setuju untuk pindah dari Kopeng ke kota Semarang. Kita mau ke alun-alun. Ini kan, kita kan mau makan siang. Kamu udah makan belum? Icuk dan Ririn merasa dunia milik berdua. Icuk dan Ririn kian intim saja. Mereka berlaku layaknya suami istri, sampai akhirnya Ririn berbadan dua. Untuk menghidup-hidupi hubungan mereka berdua, Icuk bekerja sebagai kuli bangunan. Tersangka kesehariannya menjadi buruh ya, buruh bangunan. Kemudian juga kemarin datang ke lokalisasi Sunan Kuning itu baru 1 minggu. Baru 1 minggu, itu berasal dari Kopeng bersamaan dengan korban. Icuk dan Ririn kelihatan lengket. Namun, di balik kemesraan yang terkesankan, keduanya punya watak yang efeknya saling menjauhkan. Icuk dan Ririn sama-sama pencemburu sejati. Nah, kamu coba aku lihat. Aku lihat. Gak mau. Curiga itu kamu pas cowok lain ya? Enggak, cuma ada Dan teman. dari teman kerja kamu itu ya? Enggak ada teman. Ya coba aku lihat. Ya udah, kamu juga kan sering mana HP kamu. Iya, tapi aku lihat handphone kamu ya. Iya, kamu juga. Waktu saya di Sunan Kuning tiap hari. Iya. Ngapain aja tuh mas kalau ketemu mas? Enggak. Ya biasa ngobrol-ngobrol biasa. Terus main, jalan-jalan, beli makanan, cari makanan. Lagi ada tamu lain gimana? Iya, kalau ada tamu lain gimana? Terus lagi pas mas lagi ada di tempat korban juga gimana? Saya keluar, saya di tempat mami, Depan ke suami. di warung saya. Oh gitu. Cemburu tuh kalau kayak gitu. Iya. Tapi waktu itu mas udah tahu profesinya korban tuh apa? Tahu. Kenapa cemburu mas?
Kayak karena saya sayang sama dia. Tapi sebenarnya dia dulu yang sering cemburu sama saya. Gitu. Kalau korban cemburu sama Mas tuh gara-gara apa kalau saya boleh tahu? Ya saya mau kerja di apa? Kafe aja nggak boleh. Takut saya deket sama cewek-cewek. Terus ada SMS masuk dari siapa itu aja langsung marah, langsung cemburu. Ya saling cemburuan gitu. Ini siapa? Itu cuma teman. Temen, tapi banyak sekali SMS-nya ini. Itu cuma teman. Aku nggak mau tahu, pokoknya aku nggak mau dia SMS seperti ini lagi. Kamu bisa nggak? Ya kamu juga, ini juga cewek pakai sayang-sayangan. Tapi ini kamu lihat nih, aku lihat kamu nih SMS. Kamu nanya kamu lagi apa? Maksudnya apa? Lu salah. Cuma kayak gitu. Ya nggak Salah. salah. Kamu kan sudah punya aku. Ya udah. Sudah aku ngomong begitu. Ih, jangan. Di Semarang, pasangan Kumpul Kebo, Icuk dan Ririn menetap sementara di lokalisasi klasteri Sunan Kuning. Di Wisma Umi Kulsum di Jalan Argorejo 1, Gang 1, Kelurahan Kalibanteng, Semarang Barat. Oh, di sini nggak ada kamar ini semua. Kos-kosannya nggak ada. Kalau buat sementara waktu sih ada, nggak apa-apa. Kalau yang sementara aja. Gitu. Nanti kalau udah dapet kos-kosan yang lain, ya silakan pindah aja. Ya udah, apa-apa. Ini masuk ke dalam, coba dilihat dulu kosannya. Awal mulanya bisa kesini tuh gimana ya? Itu diajak sama temennya si Icu itu. Jadi kan Mbak Sani itu kenal sama temennya si Icu itu. Siapa? Si Andi namanya. Oh, Andi. Ya habis itu kan mamiku kan ngomong sama Mbak Sani. Padahal mamiku tuh udah cukup anak di sininya, anak buahnya 5. Kan yang 2 ini kan lagi pulang kampung Mas, jadi kan kamarnya ini terpaksa kosong. Jadi ya terpaksa si korban sama si suami itu suruh tinggal berapa hari dulu di sini, nanti habis itu setelah uangnya terkumpul dia mau cari kos. Tinggal di Wisma Umi Kulsum, Icuk dan Ririn jarang bergaul dengan penghuni lainnya. Enggak, emang tinggal bareng. Memang tinggal bareng. Ya cuma sementara tinggal. Awal mula. Ya emang tinggal bareng, cuman anak 2 orang ini jarang keluar. Oh, jarang keluar. Siang pun tidur. Cuman kalau dia keluar cuma minta air minum, kalau pamit dia makan gitu aja. Jadi jarang kami ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol berarti ya. Jarang gitu. Tapi ngeliatnya berarti baik-baik aja ya. Di lokalisasi Sunan Kuning, pria pencari kepuasan syahwat sesaat datang dan pergi. Di lokalisasi Sunan Kuning di Wisma Umi Kulsum, Icuk dan Ririn menumpang tinggal. Icuk kadung cinta mati kepada Ririn. Di seberang sana, Ririn tampaknya juga begitu. Namun, sifat pencemburu keduanya bikin hubungan tak serta-merta selalu baik-baik saja. Situasinya merumit manakala keluarga Icuk mengendus kelakuan si lelaki. Ya tiap ketemu itu HP saya langsung dipegang semua. Buat sama dia. Ya. Pas itu sendiri udah keluarga apa gimana? Udah. Udah. Punya anak? Udah. Keluarga tahu tapinya Mas ada hubungan istri, tahu ada hubungan sama ini enggak? Sebelumnya nggak tahu, tapi sekarang tahu. Apa sih Mas? Sakit Mas. Mas. Kamu ini kalau dibilangin jangan main sama dia, aku nggak suka kamu main dengan tamu-tamu itu. Terus saya di situ dimasak, terus saya lari sampai saya tangkap, saya nggak tahu kalau ini tidak. Ini siapa? Itu cuma teman. Temen, tapi banyak sekali SMS-nya ini. Itu cuma teman sama Aku nggak mau tahu, pokoknya aku nggak mau dia SMS seperti ini lagi. Kamu bisa nggak? Ya
Ya kamu juga, ini ada dari cewek pakai sayang-sayangan. Tapi ini kamu lihat sih, aku lihat kamu nih SMS. Kamu nanya kamu lagi apa? Maksudnya apa? Lu salah, cuma kayak gitu. Nama Sunan Kuning cukup populer di kalangan lelaki pencari cinta kilap. Pasar syahwat. Suasana dimanapun di tempat semacam itu boleh dibilang serupa. Para perempuan penjajah cinta instan kodian mati-matian mematuk diri demi menjerat lelaki. Minuman keras jadi pembakar gairah malam. Icuk dan Ririn, sejoli yang sering mencemburui pasangannya, tinggal di tempat macam begini. Setelah bangun tidur, saya udah ada temannya saya di situ, Andi, di depan rumah saya. Terus Andi minum. Jadi minum di rumah Mas dulu. Iya, terus minum, terus jam 8-an itu Andi ngajak nyanyi. Ya, terus Andi sama temennya ngajak saya nyanyi. Andi juga bilang sama Ririn. Ngajak nyanyinya di tempat Ririn apa di tempat yang lain? Tempat yang lain. Tempat yang lain, oke. Tapi bilang sama Ririn, Rin, pinjem bojomu tuh 2 jam. Ririn, ya, nggak apa-apa, tangan lebih 2 jam tuh. Cuk, gimana kita kalau kan? Kapan? Ya sekarang lah, masa? Aku takut sama Ririn. Ya kalau masalah Ririn gampang. Ya saya SMS deh, masalahnya sih. Kamu mau SMS-an Ririn? Iya. Udah, kita berangkat. Ya, ayo. Ya, ini botol biar. Botolnya biar ada ya, ada yang beres. Aku pamit ke Arka dulu ya, sama Andi. Iya. Selamat malam ya. Iya. Oke. Oh ya. Terus saya nyanyi. Terus waktu saya nyanyi, kan Andi sama temennya terus sama saya ngendel PK2. Nah, terus saya kan SMS sama Ririn terus. Ririn bilang, ini kan ngendel sama siapa gitu. Ririn, saya bilang, saya nggak sama PK siapa-siapa, saya nggak sama cewek, saya sendiri duduk di sofa, yang handle Andi sama temennya. Nek sama nggak percaya, sini nyusul saya di gang 2 tuh, tapi dia nggak mau nyusul. Setelah itu pulang, akhirnya masih dibuat masalah sama Ririn. Telar minuman keras, Icuk gagal bernalar. Amarahnya sontak memuncak lantaran Ririn menudingnya berkaraoke dilayani perempuan pemandu. Kamu ngapain sama dia? Aku nemenin mas. Nemenin apa? Kamu tuh nggak boleh nemenin tamu malam-malam segini. Kamu tuh punya aku. Udah apa sih? Kamu tuh nggak boleh seperti itu. Kamu tuh kalau dibilangin, Kamu juga ngapain kalau main sama cewek? Kamu ngertiin aku gak? Kamu gak ngertiin aku kan? Kamu apa sih mas? Sakit mas? Mas. Dan di antara perang kata-kata, sebuah asbak kemudian jadi pembuka cerita aniaya terhadap seorang perempuan. jangan main sama dia. Aku nggak suka kamu main dengan tamu-tamu itu. Habis dipukul pakai asbak di bagian kening, apa lagi? Udah.
Terus saya bawa dia ke kamar mandi, terus saya mandiin, terus saya bawa lagi ke kamar. Icuk usai menghajar Ririn. Namun cinta Icuk pada Ririn bukan berarti selesai. Rasa sayang Icuk terhadap si perempuan yang sudah tiada daya itu mekar lagi. Icuk merawat Ririn. Di kamar mandi, Icuk membasuh luka Ririn. Ririn meregang nyawa. Sekarang, boleh jadi nasib Ririn lebih buruk. Andai saja tak ada tamu Wisma yang kebetulan hendak memakai kamar mandi. Jadi waktu pas kejadian itu, waktu pintu itu tertutup, kunci dari dalam pintu Wisma. Terus ada salah satu tamu yang mau numpang kamar mandi, dia bilang, kok pintu Wismanya tertutup, aku mau numpang mandi. Terus aku dipanggil, aku gedor-gedor pintu, aku bilang, Icuk tolong bukain pintu, aku mau masuk. Terus salah satu entah siapa gedor pintu juga, pintunya didobrak kan sama salah satu nggak tahu lah siapa. Terus udah pintu didobrak, akunya masuk terus nggak taunya si tersangka itu keluar dari pintu kamar mandi, pintu arah ke belakang. Terus dia manggil aku, Mbak sini, dia manggil tuh. Jadi aku nggak tahu pas kejadian waktu itu aku dipanggil menuju arah ke kamar mandi, nggak taunya aku nampak si korban. Oh ngapain Cuk? Udah Cuk, jangan Cuk, kasihan dia. Udah sana ganti bajunya itu dia, kasihan. Kenapa ya? Kenapa tuh Cuk? Ada apa dia? Ya kan kalau kamu minum dulu ya. Udah sampai ke pintu, aku terkejut lagi. Astagfirullah, ngapain sih Ririnnya lagi? Aku bilang gitu. Mbak, tolongin aku. Terus aku pegang ininya karena dalam si korban udah dalam keadaan biru. Terus aku pegang ini masih berdenyut. Terus nggak lama aku ngambil air putih yang berupa gelas itu. Aku ngambil dari arah ke kamar aku. Aku sempat ngasih minum si korban. Habis ngasih minum itu aku dengan si korban masih gitu. Jadi aku nggak ambil berpikir panjang. Aku udah, kamu gantiin bajunya. Wah, kalau kayak gini mah Cuk, harus kita bawa ke rumah sakit Cuk. Ya udah. Ini kamu gantiin baju, aku mau panggil taksi dulu. Iya. Terus saya bawa lagi ke kamar, terus saya ganti baju, terus saya panggil temennya, tak suruh cari taksi. Terus begitu taksi datang, saya bawa korban masuk ke dalam taksi. Waktu saya mau ikut nggak boleh, saya disuruh di situ sama maminya. Terus saya cekcok sama maminya dulu, padahal saya pengen banget ikut ke rumah sakit, pengen tahu keadaannya, tapi saya nggak boleh, tapi nggak boleh sama maminya. Terus di situ, terus korban dibawa ke RS sama Mbak Sani sama Vira. Icuk dilarang mami ikut ke rumah sakit. Lantas apa yang terjadi dengan si lelaki itu?
giliran Icuk yang menderita. Masa tanpa komando mengeroyoknya. Ada di kamar. Ya, ambil HP kamu coba. Bentar. Kemudian hasil dari visum dari Rumah Sakit Bayangkara, semua rusuk, seluruh rusuk dipasang di visum, seluruh rusuk ini patah dan menembus ke jantung. Kamu ini kalau dibilangin jangan main sama dia, aku nggak suka. Dihajar pasangan kumpul kebonya, Ririn tumpas. Nyawanya lepas dari badannya saat di perjalanan menuju Rumah Sakit Tugu Rejo, Semarang. Nur Khomsana alias Ririn tinggal nama. Pas kejadian itu Mbak benar-benar nggak ini ya, cuman ikut nemenin. Nyamperin si tersangka ke rumah sakit itu udah. Pas di taksi nggak cuma diem aja berarti sih. Iya, dia sempat dia merem aja sih mas, pas aku tapukin pipinya itu dia melek, dan itu di saat itu dia menghembuskan nafas terakhir. Jadi sama taksi pas di taksi nggak pas di rumah sakit ya. Iya. Itu pas di taksi itu kondisinya gimana tuh? Ya itu udah lebam-lebam semua. Itu aku yang lihat pas luka lebam-lebamnya itu yang pas di dalam taksinya itu. Jadi kan mamiku nyalain lampu taksi. Di bagian mana Bang? Ya bagian kedua kaki sama tangan sama mukanya. Nur Khomsana, cerita tragis seorang perempuan yang jadi selingkuhan Sukawati alias Icuk, lelaki beristri. Lebih miris lagi, Ririn mati dengan membawa jabang bayi. Kandungannya berumur 3 bulan. Hasil otopsi menyebut berat bayinya 400 gram dengan panjang 22 cm. Sudah mengetahui. Hasil otopsi bahwa korban sudah hamil 3 bulan. 3 bulan, dan kemarin itu berat bayi sekitar 400 gram dengan panjang 22 cm. Akibat amuk Icuk terhadap Ririn tak main-main. Tubuh Ririn ringsek, tulang rusuk patah, tempurung kepala retak, pendarahan di rongga otak. Tersangka ini menggunakan barang atau yang sudah kami sita, yang kami duga itu asbak, kemudian dengan kakinya juga ya, tapi yang dia gunakan untuk memukul itu kami duga asbak, sudah pecah ya, jadi beberapa bagian yang ditupukan ke tubuhnya, terutama rusuk sini sebelah kiri, kemudian di kepala. Kemudian hasil dari visum dari Rumah Sakit Bayangkara, semua rusuk, seluruh rusuk ini bahasa di visum, seluruh rusuk ini patah dan menembus ke jantung, kemudian kepala, tulang kepala itu retak, terjadi pendarahan di otaknya. Kemudian ada lebam-lebam di wilayah lain. Saya ya cekcok, dia sukanya juga cemburuan sama saya juga cemburuan sama dia. Terus saya juga nggak niat membunuh, saya niatnya ya cuma biasa-biasa aja gitu. Kalau dia sendiri kenapa sampai tega pukul pakai asbak di dahi terus disebutnya katanya saya dengar korban lagi pukulan juga kan? Saya nggak tahu sama sekali. Ya tahu, maksudnya saya nggak tahu kok saya bisa sekejam itu. Ketika itu Mas dalam kondisi sadar apa dalam pengaruh obat atau kondisi mabuk? Iya. Sadar? Apa sempat minum dulu apa gimana? Pengaruh minuman. Berarti sebelum ketemu sama korban, Mas sempat minum dulu? Iya. Oh itu.
Murka seorang Icuk dipantik rasa cemburu. Perkataan Mami Wisma dan juga Sani, seorang penghuni Wisma, membakar si lelaki. Adapun motif penganiayaan lah tersangka cemburu. Cemburu karena mendengar perkataan maminya bahwa kalau laki kamu ringan tangan, kamu cari ganti saja. Ini yang membakar cemburu si tersangka. Terus si Icuk sempat nanya sama aku, Mbak, apa maksudmu kok kamu ngadu si istri aku, katanya aku suruh pisah sama dia. Dia bilang gitu. Jadi aku sambil terkejut juga, astagfirullahaladzim, kapan aku sampai ngucap kayak gitu. Demi Allah, nilai ta'ala, aku sumpahin diri aku sendiri, kalau sempat aku ngomong gitu, mati rezeki aku sendiri, demi Allah. Terus aku pun sempat marah juga sama si Ririn, karena dia udah bikin aku kayak gitu. Aku gak tenang. Rin, kamu tuh ngomong apa sama aku? Aku belum pernah aku ngomong kayak gitu. Aku sumpahin diri aku sendiri. Jadi sempat kayak gitu juga. Cemburu tak pernah lepas, selingkuhan ditumpas. Nur Homsana alias Ririn mati. Sukawati alias Icuk menganiaya Ririn, perempuan selingkuhannya. Dikeroyok massa, Icuk sukses kabur. Lebih dari 12 jam, Icuk bersembunyi di gorong-gorong. Namun, Icuk juga tak mau begitu saja dibekuk. Icuk melawan saat polisi datang mencokoknya. Polisi tegas bertindak. Pistol menyala. Pada saat akan dibawa, tersangka melakukan perlawanan sehingga kami melakukan tembakan peringatan, tidak diindahkan, dan akhirnya kami lumpuhkan dengan tembakan ke kaki tersangka. Sigi polisi mengungkap betapa seorang Icuk ternyata lelaki ringan tangan. Jadi 3 hari sebelum kejadian, si korban sudah dianiaya. Sudah dianiaya dengan menggunakan asbak. Kemudian pada hari hanya itu yang bersangkutan dipukul dengan tangan, dirusuk kiri, semuanya patah sampai menembus jantung. Waktu aku nganter dia cari-cari kos, aku sempat nanya, Rin, bibirmu kenapa? Aku biasa kalau bibir kering gitu kan katanya digituin. Nggak mungkin, cuman gitu aja. Aku nggak nanya begitu apa nggak, cuma nggak mungkin gitu aja, udah. Itu berapa hari sebelum kejadian tuh? Itu kalau nggak salah pas hari Minggu. Aku nganter dia ke cari kos. Waktu kejadian kan hari Selasa. Hari Senin malam Selasa. Jadi 2 hari sebelum kejadian kalau nggak salah. Emang dia kalau ini selalu bilang sih perutnya sakit. Oh gitu. Ya, jadi kan pembahasannya langsung dibawa ke klinik 24 jam loh. Kok selang 5 menit anaknya mamiku pulang, terus kok dia udah pulang gitu kan, nggak bawa apa-apa gitu kan. Ya mungkin ya aku nggak punya pikiran ya, mungkin dia takut kenapa-napa atau apa gitu kan. Ya habis itu udah aku nggak tahu apa-apa lagi. Cinta dan cemburu dalam cerita sejoli Icuk dan Ririn ternyata kombinasi yang mematikan. Iya, gimana? Mas tahu nggak kondisi itu seperti apa? Tahu. Ya masih bernafas. Masih bernafas, tapi itu kelamaan maminya itu yang kelamaan, saya nggak boleh ikut. Terus saya nggak tahu. Saya waktu itu kan Ririn dibawa sama Mbak Sani sama Mbak Vera. Terus saya di situ di masa, terus saya lari sampai saya ketangkap. Saya nggak tahu kalau Ririn meninggal. Tersangka kita kenakan pasal 338 KUHP untuk 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara.